wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan mubarakan fih wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Bapak dan ibu-ibu jamaah sholat isya dan sholat tarawih yang dirahmati Allah. Pertama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih ingat semenjak bulan Rajab kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab, Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami sampai bulan suci Ramadan. Sehingga jika kita sampai hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan itu, berarti insya Allah 3 tahapan doa itu semuanya lunas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu kewajiban kita adalah bersyukur. Mungkin beberapa waktu yang lalu kita sempat dikagetkan oleh salah satu legenda hidup pemain Persebaya yang secara tiba-tiba mendadak meninggal, tepatnya hari Selasa sore. Umurnya belum 50, sementara kita yang 50 ini ada yang 60, ada yang 70 masih diberi kesempatan. Jadi kalau kita tidak menyadari bahwa kehadiran bulan suci Ramadan untuk kita ini sebuah anugerah yang besar, mungkin kita perlu untuk mengevaluasi bahwa kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat firman Allah di dalam surat Al-Ibrahim. Wa irta'allana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Firman Allah ini luar biasa karena kata-katanya kenceng, to the point. Sesungguhnya Tuhanmu sudah memaklumkan pada kamu, barang siapa yang bersyukur la aziz, sungguh aku akan tambah nikmatku. Tetapi sebaliknya barang siapa yang kufur, sungguh azabku sangat pedih. Jadinya ini ada lamu taukid yang betul-betul memperkuat kita. Ada satu kondisi Sayyidah Aisyah melihat kaki baginda Rasul bengkak waktu itu. Malam-malam. Kenapa? Karena baginda Rasul, karena panjangnya sholat beliau, banyaknya rokaat beliau. Sampai baginda Aisyah, Sayyidah Aisyah bertanya, wahai baginda Rasul, engkau ini adalah hamba Allah yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Kenapa kau masih melakukan ini semuanya?
Jawaban baginda Rasul, afa aku abdan syakuro ya Aisyah. Apakah aku tidak boleh ya Aisyah melakukan ini bentuk rasa syukurku kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah yang sudah ada jaminan masuk surga saja betul-betul bentuk rasa syukurnya adalah memperbanyak, memperlama ibadah. Lah, apa jaminan Allah untuk kita semuanya? Sementara ini belum ada jaminan. Maka tugas kita, apa yang di depan kita, segala nikmat-nikmat termasuk hadirnya bulan suci Ramadan ini, kita patut syukuri semuanya. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam banyak kitab bersyukur itu ada 3 macam. Kolban, kaulan, dan fi'lan. Jadi cara bersyukur yang paling pertama dimulai adalah hati kita menunjukkan bahwa diri kita ini betul-betul merasakan dan menyadari anugerah yang besar akan kehadiran bulan suci Ramadan ini. Kadang-kadang kita menganggap bahwa perasaan hati yang bersyukur itu lebih ringan daripada yang namanya kaulan, perkataan alhamdulillah. Padahal sebenarnya adalah perkataan alhamdulillah secara kaulan atau jahron itu harus dibangun dari rasa hati untuk yang bersyukur itu. Saya masih ingat kebetulan 1 bulan ini mendapatkan bonus dari Allah. Bonusnya kecetit. Enggak keren sama sekali ya. Dari 3 hari pertama enggak bisa berdiri, ke kamar mandi itu merangkak begitu, mau dibantu istri juga enggak tahu mana yang sakit dan lain-lain. Sampai alhamdulillah sekarang berdiri dan tadi saya tahan-tahan, alhamdulillah hanya 1 kali duduk karena rakaat yang kedua agak panjang tadi ya. Begitu. Enggak apa-apa, untuk memang harus latihan. Lah, satu hal yang cukup menantang itu adalah nyeri yang cukup berat, terutama malam hari. Jadi kalau siang hari ada pekerjaan, ada omongan itu nyerinya nggak terasa. Tapi kalau semuanya sudah hening, istri sudah ngorok jam 10, mulai nyerinya terasa. Lah awal-awal tentu kami belajar gimana ini, sementara kita pil penghilang rasa nyeri nggak mempan juga. Dan akhirnya ya wah ini berzikir ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil alim. Saya bisa merasakan bahwa ketika doa ini hanya di mulut, sama doa ini langsung diresapi di hati. Subhanallah, maha suci Allah. Subhanallah walhamdulillah, segala puji itu betul-betul yang namanya takaran nyerinya berubah. Sehingga ketika malam itu sudah sakit semuanya, ya begitu 2-3 kali sudah tertidur. 1 jam badan bergerak, sakit lagi, bangun lagi. Sekitar 15 menit zikir lagi, itu dengan meresapi itu tertidur lagi karena tingkat nyerinya turun dan lain sebagainya. Apa artinya? Saya bisa merasakan bahwa yang namanya hati itu memang berbeda dengan qaulnya. Dan di dalam kita merasakan rasa bersyukur, kita harus memulai dengan hati kita.
Tentu yang kedua adalah dengan yang namanya qaulan. Alhamdulillah. Ada kalimat yang saya yakin kita sudah sering menyampaikan. Allahumma lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Ini luar biasa. Allahumma ya Allah, lakal hamdu, bagimu segala pujian. Kama yambagi, memang selayaknya lah engkau mendapatkan pujian itu. Li jalali wajhikal karim, karena keagungan wajahmu, wa azimi sultanik, dan kebesaran kekuasaanmu ya Allah. Ini luar biasa. Allahumma lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Dan tentu yang terakhir cara bersyukur adalah yaitu dengan fi'lan, dengan perbuatan. Jika sholat subuh kita sebelum puasa dan setelah puasa masih sama, berarti belum menunjukkan kita bersyukur akan kehadiran bulan suci Ramadan ini. Jika qiyamul lail kita qabla Ramadan dan setelah Ramadan sama saja dan tidak ada perubahannya, berarti kita belum menunjukkan rasa syukur kita Allah karuniakan kita bulan suci Ramadan. Parameternya adalah apa yang kita lakukan sebelum Ramadan dan setelah Ramadan harus menunjukkan bentuk yang berbeda, kualitas yang berbeda, dan itu menunjukkan rasa syukur kita dengan hadirnya bulan suci Ramadan ini. Sederhana untuk kita cek, dan insya Allah tantangannya adalah bahwa kita melakukan sampai akhir Ramadan. Dan ingat sebuah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ahabbul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal kebaikan bagi Allah adalah adwamuha, yang istiqomah kita jalani selama bulan suci Ramadan itu, walaupun itu kecil. Kita masih di awal-awal Ramadan, semangat 45, soft kita juga masih utuh. Tantangannya sekarang ini sabda Rasulullah, adwamuha wa in qalla. Istiqomah sampai akhir Ramadan, dan itulah sebenarnya inti daripada istiqomah, bahwa bagi yang mereka istiqomah adalah bagi mereka surga yang memang sudah dijanjikan oleh Allah. Semoga awal bulan suci Ramadan ini mendorong kita bersyukur dan kita berubah, minimal yang sederhana. Apapun yang kita lakukan sebelum Ramadan harus lebih baik di saat Ramadan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.